Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan responsi untuk mata kuliah Matematika Diskrit atau MATDIS. Oke, kita langsung aja ke soal pertama. Diberikan himpunan universal U sama dengan X anggota bilangan asli, di mana X-nya itu di antara nilai 1 sampai 12, dan himpunan A, B, C-nya ini ya. Oke, kita lihat dulu A, B, C-nya seperti apa. A adalah anggota universal ya, ini yang berarti U dulu, sebentar. Atau semesta ya, himpunan semesta. Ini himpunan semesta itu adalah bilangan asli yang dimulai dari 1 sampai 12. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu yang A adalah anggota dari U, tapi merupakan faktor dari 12. Faktor dari 12 kan ada 1. Faktor itu adalah bilangan yang habis membagi bilangan induknya. Misalkan faktor 12 berarti semua bilangan yang habis membagi 12. Habis membagi itu artinya ketika dibagi nanti tidak menghasilkan koma itu ya. 12 bagi 2 kan 6, tidak koma ya. Terus 12 dibagi 3 bisa tidak menghasilkan koma, 4 juga bisa, 6 juga bisa, lalu yang terakhir 12. Nah, berarti himpunan A-nya ini ya. Ada lagi nggak? 5, nggak bisa, 7 nggak bisa. Kayak. Terus yang B adalah bilangan ganjil yang dari U. Katanya 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Lalu yang C itu bilangan primanya. Dari U ya, berarti 2. Bilangan prima itu bilangan yang punya 2 faktor ya. 1 dan bilangan sendiri. 5, 7, 11. 9 nggak bisa ya. Oke, sekarang di pertanyaan pertama, A digabung sama B dan diiris sama C. Oke, kalau bentuknya seperti ini, ada union, terus ada intersection, maka ada precedence-nya atau apa ya? Urutan pengoperasiannya. Jadi kan kalau misalkan di bilangan atau di aritmatika itu kan kali dulu atau bagi dulu, lalu tambah atau kurang, gitu ya. Nah, di himpunan juga sama. Biasanya komplement dulu, lalu ke intersection atau ke irisan ya, dan kegabungan atau union. Nah, ini berarti yang dikerjakan dulu adalah yang ini, yang intersection dulu. Jadi ini bentuknya seperti ini. A gabung kurung buka B intersection C. Nah, sekarang intersection itu atau irisan itu adalah bentuk operasi yang menyamakan setiap elemen. Nah, di sini kalian lihat B irisan C, berarti kita akan menggunakan semua elemen yang sama di antara B dan C. B dan C itu elemen yang samanya 3, lihat ya. Berarti yang masukin 3, lalu 5, lalu 7, dan 11. Nah, kita masukin di A-nya. A-nya itu kita punya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Lalu diunionkan atau digabung dengan B irisan C, yaitu ini. 3, 5, 7, dan 11. Nah, union atau gabungan itu ya tinggal digabung aja antara dua himpunan. Jadi nanti hasilnya kalau misalkan ada yang sama nanti dianggap satu aja ya, dianggap satu elemen. Nah, ini masuknya nanti hasilnya adalah 1, terus ada 2 ada di sini,
ada 3, nah ini kalau 2 nanti dianggap 1 ya. Terus 4 ada, 5 ada juga, 6 ada, 7 ada, 8 nggak ada, 9 nggak ada, 10 nggak ada, 11 dan 12 gitu ya. Jadi tinggal digabung doang. Nah, jadi jawaban yang pertama adalah ini gitu ya, dapat. Terus kita masuk ke yang B. Nah, kalau yang B itu dia komplement ya. Itu C itu komplement tuh yang di atas. Nah, jadi sebelum kita masuk ke komplemennya, kita harus mengerjakan semua yang ada di dalamnya. Kita lihat ya. A nah ini kalau misalkan sama gini, kalian lebih baik ngerjainnya dari kiri ya. Jadi yang dikerjain itu adalah A irisan B dulu. A irisan B. Berapa A irisan B? Berarti A dan B yang punya elemen yang sama ya. Ada 1, terus ada 3, ada 1, ada 3, 5 gak ada, 7 gak ada, 9 gak ada, 2 ya? Ya, 2 ya. Jadi A dan A irisan B itu 2. Nah, ini berarti jadinya 1,3 untuk A ini ya, untuk A irisan B, diiris lagi oleh C. C-nya adalah ini, 2, 3, 5, 7, dan 11. Ingat, jangan lupa C-nya ya. Nah, setelah itu kita iris lagi nih. Dari elemen 1 dan 3 ada yang sama gak dengan elemen yang ini? Ada ya, 3 doang. Nah, maka ini adalah ya 3 gitu ya. Nah, sebentar ini kurung ya. Ini 3 doang. Nah, 3 ini belum dikomplementkan. Nah, komplement itu adalah operasi yang misalnya gini, komplement dari A berarti kan AC artinya adalah semua elemen universal atau semua elemen semestanya tapi bukan elemen A-nya ya. Ingat ya. Jadi komplement itu adalah kebalikannya, yaitu semua elemen universal atau semestanya tapi bukan A-nya. Nah, sekarang eh, elemen atau komplement dari 3 itu berapa? Berarti kan universalnya ini ya. Ini universalnya berarti semua yang mengandung U tapi tidak mengandung 3. Ya berarti ini aja. 1, lihat 2 tapi tidak 3 ya. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 gitu ya jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke yang C. Nah, ini yang C, itu operasinya ada lingkaran dan tambah ini namanya itu SOR ya. Kalau nggak salah ingat namanya SOR. Ini SOR. Jadi SOR ini adalah operasi logika matematika atau dalam hal ini operasi himpunan ya, yang bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya SOR B SOR C itu sama dengan B yang bukan C lalu digabung dengan C yang bukan B. Gitu ya, tinggal dibalik aja kalau mau mengingatnya. Nah, sekarang B selisih C atau difference C itu apa? Nah, jadi B atau ini mungkin tanda ini itu disebut sebagai difference atau selisih. Itu menunjukkan misalkan dari B selisih C ini menunjukkan semua elemen pada B ya, tapi bukan C gitu ya. Semua elemen pada B tapi bukan C. Contoh nih. B selisih C. Kita lihat B selisih C nih, ada B dan C nih di sebelah kiri ya di sini.
Mmm, berarti semua elemen pada B, tapi nggak ada di C, gitu ya. Sorry, tapi bukan C. Di sini satu ada di C nggak? Nggak ada, maka kita masukin 1. 3 ada di C nggak? Ada, berarti nggak dimasukin. 5 ada di C? Ada. 7 ada di C? Ada. 9 ada di C? Nggak ada. Nah, maka kita masukin 9-nya. Jadi yang nggak ada di C, kita masukin, ya. Nah, terus C yang bukan B juga sama, kebalikannya. Semua elemen pada C, tapi nggak ada di B. Tapi bukan B, bukan nggak ada di B ya. Tapi bukan B. Kita lihat, 2 ada di B nggak? Nggak ada, berarti kita masukin 2. 3 ada, 5 ada, 7 ada, 11 ada. Ya, 2 doang berarti ya. Nah, maka ini itu sama dengan himpunan 1 dan 9 digabung dengan 2. Nah, karena digabung ya berarti tinggal hasilnya adalah, bentar, hasilnya adalah 1 digabung dengan 2 dan 9. Udah, gini, gitu ya. Oke, selanjutnya ini yang C, terus yang D-nya, ini selisih ya, udah aku bahas tadi. Jadi semua yang ada di A, tapi nggak ada di C, gitu ya. Semua yang ada di A, tapi nggak ada di C. 1 ada di C, nggak ada, masukin. 2 ada di C, ada, nggak dimasukin. 3 ada di C, ada, nggak dimasukin. 4 ada di C, nggak ada, maka kita masukin. Terus 6 ada di C, nggak ada, kita masukin. 12 ada di C, nggak ada, kita masukin ya. Udah, dapat. Terus yang E, nah ini adalah simbol untuk power set ya, itu P ya kalau nggak salah. Ini power set. Power set itu adalah himpunan bagian, gitu ya. Cara menghitung banyaknya himpunan bagian, kita biasanya menggunakan formula ini ya. 2 pangkat N dengan N-nya, banyaknya elemen. Banyak elemen pada itu ya, pada himpunannya. Banyaknya elemen. Nah, sekarang power set dari B, eee, selisih C itu apa? Kita lihat dulu B selisih C-nya itu seperti apa. Nah, B selisih C kita udah hitung tadi ya, cuma ada 2 nih, ini, 1 dan 9. Nah, maka banyaknya power set itu kita hitung dengan rumus 2 pangkat N, yaitu banyaknya 2, N-nya itu kan banyaknya elemen pada ini ya, pada himpunan. Ada sebanyak 2 yaitu 1 dan 9. Maka ini pangkat 2 ya, sama dengan 4. Apa aja? Eh, ya semua himpunan bagiannya, yaitu himpunan kosong, jadi himpunan dalam himpunan ya. Himpunan kosong atau mungkin kalian sering pakai ini ya, sering pakai simbolnya 0 dicoret ya. Terus himpunan 1, himpunan 9, dan himpunan gabungan dua-duanya. 4 ya, lihat. 1, 2, 3, 4. Nah, maka P atau himpunan kuasa dari B iris C adalah ya ini, ya, semua yang ada di sini dengan banyaknya elemen 4 tadi, gitu ya. Nah, begitupun yang F, juga himpunan kuasa untuk A, SOR, C. Nah, mungkin ini dijadikan latihan aja teman-teman ya, ini supaya menghemat waktu. A, SOR, C, tadi kalian pakai yang tadi aja. A, SOR, C itu, nah ini. Berarti A, SOR, C, kita harus tahu dulu A, SOR, C-nya apa. Yaitu ini. Tapi dibalik ya, jadinya A selisih C digabung dengan C selisih dengan A. Nanti kalau udah dapet, kan dapet tuh
nantinya kayak gini. Nanti tinggal diginiin aja, semua kemungkinan yang, eee, apa, yang mengandung atau merupakan set himpunan dari ini, A SOR C. Nanti kalau misalkan kalian mau mengecek apakah jumlahnya benar, tinggal pakai rumus ini, 2 pangkat N. Apakah benar 4? Nah, ini terbukti 4 gitu ya. Gitu ya, kita lanjut ke nomor yang 2. Nanti kalau misalkan kalian mau, tanya-tanya, silakan chat WA aku ya, atau langsung komen aja di video ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Biasanya kalau soal yang kayak gini, terdapat 400 orang dalam bioskop, terus terdiri dari orang yang suka apa, orang yang, nggak suka apa, itu biasanya kita menggunakan diagram pen ya, lebih mudah. Jadi kita buat diagram pen dulu, kita buat kotakannya dulu. Nah, kotakan ini adalah, eee, himpunan untuk, orang-orang yang ada di bioskop, keseluruhannya ya. Nah, terus ada 2 kelompok nih, yang menyukai film horor dan yang menyukai film romantis. Ada 2 ya, berarti nanti ada 2 lingkaran doang, gitu ya. Misalkan film horor itu kita simbolkan sebagai H besar ya, yang suka film horor, dan yang suka film romantis kita simbolkan dengan R besar, gitu ya. Nah, kita buatkan dulu, lingkarannya seperti ini dan seperti itu. Nah, ini lingkaran yang pertama yang suka horor, lingkaran yang kedua itu yang suka romance. Nah, di sini katanya terdapat 400 orang dalam bioskop. Nah, yang dalam bioskop ini adalah yang terdiri dari orang yang suka film horor dan orang yang suka film romance. Berarti keseluruhan lah ya di sini 400 nih, atau himpunan semestanya dalam dalam konteks himpunan. Nah, terus 275 orang menyukai film horor. Nah, 275 orang ini bisa jadi dia masuk ke suka yang dua-duanya. Karena biasanya yang hanya suka film horor itu ditandai dengan kata hanya, gitu ya. Jadi nanti kalau ada kata hanya suka film horor ya berarti cuman suka film horor aja, nggak nggak dengan romansnya. Tapi karena di sini nggak ada kata hanya, maka 275 orang ini bisa jadi dia masuk ke film romance juga, gitu ya, atau di tengah-tengah sebelah sini. Lalu 250 orang suka film romance. Ini juga sama, bisa jadi di antara 250 orang itu dia juga suka horor. Nah, tapi di sini disebutkan nih, orang yang suka film horor dan romantis ada nih angkanya, yaitu 150, ya. Nah, di pertanyaan pertama, berapa orang yang tidak suka dua-duanya atau yang tidak suka film horor maupun film romantis? Nah, pertanyaannya, kenapa, mereka ke bioskop itu gitu ya, kalau nggak suka dua-duanya, tapi nggak apa-apa. Ini kan cuman, cerita doang ya. Oke, kita akan menggunakan, prinsip inklusi eksklusi ya. Prinsip inklusi inklusi dan eksklusi. Eks eks aduh gimana nulisnya ya, eksklusi gitu ya. Nah, jadi prinsip inklusi eksklusi itu adalah untuk menentukan banyaknya atau untuk menentukan kardinal dari himpunan, ya. Jadi kardinal, sebentar lupa lagi. Oh, kardinal dari himpunan gabungan, misalkan di sini H dan R ya. H dan R, banyaknya itu adalah
eh, sama dengan banyaknya himpunan orang yang suka horor ditambah banyaknya orang yang suka romance, nanti dikurangi dengan banyaknya orang yang suka dua-duanya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat banyaknya orang yang suka horor berapa atau NH-nya berapa. NH-nya adalah ini 275 orang. Terus banyaknya orang yang suka romance yaitu 250 orang dan orang yang suka dua-duanya sebanyak 150 orang. Gitu ya. Nah, berarti gabungan dari banyaknya orang yang suka horor dan romance itu adalah sebanyak NH-nya 275 ditambah NR-nya 250 dikurangi 150. Jadinya 275 ini dikurangin aja ditambah 100 sama dengan 375. Nah, berarti orang yang suka H atau horor atau orang yang suka romance itu sebanyak 375 orang. Ini belum termasuk orang yang yang tidak suka dua-duanya. Jadi, orang yang tidak suka dua-duanya itu berada di luar dari lingkarannya. Misalkan X di sini. Jadi kita misalkan X itu adalah banyaknya orang yang tidak suka dua-duanya, tidak suka dua-duanya. Gitu ya. Nah, yang kita hitung adalah yang bagian lingkarannya doang, yaitu sebanyak 375. Nah, kalau ditambah dengan orang yang tidak suka dua-duanya, maka kita bisa menemukan banyaknya orang dalam bioskop, gitu ya. Jadi, banyaknya orang dalam bioskop atau N universal itu sama dengan N yang ini, banyaknya orang yang ada di lingkarannya ya, yang suka horor atau romance, ditambah orang yang gak suka dua-duanya, NX ya. Nah, ini kalau misalkan kita pengen mencari orang yang gak suka dua-duanya, tinggal pindahin aja yang ini ke kiri ya. Jadinya, atau mungkin bisa dibalik teman-teman ya. Aduh, takutnya bingung nih. Misalkan di sini ya, NX. Ya, ini pindahin ke kiri jadinya N universal dikurangi jadi negatif ya. NHUR. Nah, jadi banyaknya orang yang tidak suka dua-duanya adalah NU, yaitu sebanyak 400 orang dalam bioskop, dikurangi 375. Yaitu sama dengan 25 orang nih, yang tidak suka dua-duanya. 25 orang kasih keterangan yang tidak suka dua-duanya. Oke, kita dapat ya di sini NX-nya. Ini jangan lupa keterangannya. H untuk orang yang suka film horor, romance orang yang suka film romance, dan X yang tidak suka dua-duanya. Terus ini juga jangan lupa keterangannya NX itu kita udah dapat ya, ada 25. Nanti ini kemungkinan akan digunakan di soal berikutnya ya. Oke, kita jawab yang B. B itu adalah berapa orang dalam bioskop yang menyukai film horor atau film romantis tetapi tidak menyukai keduanya. Nah, ini sebenarnya udah kita jawab yaitu NA digabung dengan NH ya. NH digabung dengan R. Ini kita udah dapat ya 375. Kalian tinggal refer aja ke soal sebelumnya bahwa orang yang suka horor atau romantis itu sama dengan 375 dari soal sebelumnya, gitu ya. Kalian tinggal pakai prinsip inklusi eksklusi. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih panjang lagi, ya ini ada rumusnya sebenarnya ya. NHUR itu sama dengan
banyaknya orang yang universal ya, nanti dikurangi dengan banyaknya orang yang nggak suka dua-duanya. Nah, kan udah dapet nih yang nggak suka dua-duanya, jadi yang universalnya 400 dikurangi 25 sama dengan 375 ya, sama ya dengan yang sebelumnya, gitu ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Jika n ganjil, maka 5n plus 6 ganjil untuk setiap bilangan bulat. Oke, pertama kita harus tahu dulu ganjil itu apa. Jadi ganjil adalah bilangan yang ketika dibagi oleh 2, sisanya 1. Contoh, 5 kan ganjil nih. 5 kalau dibagi 2, berapa? 2, 4, 1. Udah cukup sampai sini, gak usah diterusin. Jadi kalau misalkan yang bawahnya sudah lebih kecil daripada si pembaginya, udah cukup. Nah, maka ini disebut sebagai sisa. Nah, kalau sisanya 1, maka itu disebut sebagai ganjil. Contoh lain, 99 kan ganjil tuh. Dibagi 2, ini 4, 8, 19, juta lapangan pekerjaan ya. Dikali 9 jadi 18, terus ini 1. Nah, ini 1 nih sisanya. Nah, maka 99 disebut sebagai bilangan ganjil. Nah, bagaimana rupa atau bentuk bilangan ganjil itu? Nah, di sini kalau kalian lihat ya, 5 itu sama dengan si pembaginya 2 dikali dengan hasil baginya 2 ya. Terus ada sisa di sini 1 berarti ditambah 1. Betul ya? 2 dikali 2 kan 4 ditambah 1 kan 5. Begitupun 99 ini jangan ditulis teman-teman ya. Ini sebagai penjelasan aku ke kalian eh, apa namanya? Asal usul dari bilangan ganjil itu seperti apa gitu ya. 99 itu adalah 2 pembaginya dikali 49 jadinya kan berapa? 98 ya. Ditambah 1 sama dengan 99. Nah, maka semua bentuk bilangan ganjil itu dapat dinyatakan sebagai seperti ini. Gitu ya. Jadi, untuk n anggota ganjil yang ada di nomor 3, lihat bentuknya. 2 dikali hasil baginya ditambah 1, selalu yang belakang itu 1. Maka n dapat dinyatakan sebagai n sama dengan 2, lihat 2-nya selalu konsisten. Tapi yang ini enggak ya, karena ini hasil bagi nih, yang sebelah sini. Nah, yang ini kita simbolkan sebagai M, misalkan. M itu yang variabel yang menyesuaikan dengan hasil baginya. Yang ini selalu konsisten juga, 1 ditambah 1. Nah, maka rupa atau bentuk bilangan ganjil itu adalah seperti ini. N sama dengan 2M tambah 1, dengan M adalah anggota bilangan bulat. Gitu ya. Nah, udah seperti ini, kalian tinggal hitung 5N tambah genap. Gitu ya. Oh, jadi keluar tuh Sundanya. 5N tambah 6. Nah, 5N tambah 6 itu katanya harus ganjil untuk membuat pembuktiannya ini benar. Harus ganjil. Maka 5N tambah 6 itu harus berbentuk 2 dikali something ditambah 1 juga. Jadi harus berupa bilangan ganjil lagi. Jadi kalau kita masukkan 5N tambah 6 itu sama dengan 5, N-nya kita ganti dengan ini, 2M tambah 1 ditambah 6. Sama dengan kali distributif 5 kali 2, 10. M ditambah 5 kali 1, 5 ditambah 6. Lihat, 10M ditambah 11. Terus, supaya jadi 2M tambah 1, kalian coba manipulasi lah, gitu ya. Di sini ada 10M, coba kita buat
11-nya menjadi 10 tambah 1. Kan nggak rubah ya, 10 tambah 1 kan 11. Iya, 10 tambah 1 kan 11. Ini bertujuan agar 10-nya bisa dikelompokkan, gitu ya. Jadi nanti kita bentuknya 10 kurung buka, lihat ya. Mungkin saya kasih kurung aja. M ditambah 1, lalu di belakangnya ditambah 1. Lalu supaya muncul bentuk 2, kalian uraikan lagi. 10-nya menjadi 2 dikali 5. Di, dikali M tambah 1 tambah 1 ya. Nah, lalu 5-nya kita masukin ke dalam supaya tidak pahili gitu ya, supaya tidak tertukar. 2 dikali 5M ditambah 5 tambah 1. Nah, gini udah nih. Jadi, kita misalkan apa? Misalkan variabelnya apa? D ya. Misalkan D sama dengan 5M tambah 5. Ya. Dimana karena M-nya bilangan bulat, maka D-nya juga pasti bilangan bulat. Gitu ya. Sesuai dengan ini. Untuk setiap N bilangan bulat. Nah, maka dengan memisahkan itu kita dapat 2D ditambah 1. Lihat ya, mirip ya. 2D tambah 1, 2M tambah 1. Maka 5N tambah 6 sama dengan 2D tambah 1. Ini merupakan anggota bilangan ganjil. Sudah terbukti ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4, di antara 49 orang berada di ruangan setidaknya atau minimal ya, ini biasanya saya menggunakan minimal, ada 5 orang yang berulang tahun pada bulan yang sama. Nah, ini prinsip pigeonhole atau sarang merpati ya. Pigeonhole principle. Jadi gini ya, aku kasih dasarnya nih. Kalau ada 2 sarang ya, ada 2 sarang. Misalkan kalian punya burung nih, merpati ya. Nah, burungnya itu ada 3 burung merpati, ada 3 merpati. Tapi kalian cuman punya 1 kandang yang ada 2 kamarnya, yang ada 2 yang ada 2 ini ya. Nah, maka mau gak mau kalian harus menempatkan eh, minimal 2 merpati dalam 1 kamar ya. Jadi kan misalkan 1 merpati di sini ya. Ini merpati pertama, merpati kedua di sini, maka mau gak mau kalian harus menempatkan merpati ketiga di antara kedua kamar ini. Misalkan di sini. Nah, ini artinya dalam 1 kamar itu terdapat minimal 2 merpati. Kenapa minimal? Karena bisa jadi kalian menempatkan tiga merpatinya itu dalam 1 kandang. 1, 2, dan merpati ketiga. Gitu ya. Makanya 2 ini sebagai minimal. Jadi sebenarnya ini prinsip pigeonhole ini menarik ya. Karena mengasah logika kita juga gitu ya. Jadi sebenarnya ada formulanya juga. Jadi kalau kita punya n sarang gitu ya, dan n plus 1 merpati, maka minimal harus ada 2. Minimal ada 2 yang menempati sarang yang sama. Gitu ya. Misalkan tadi ada n-nya itu misalkan kita ganti dengan 2 ya. Ada 2 sarang, terus n plus 1-nya menjadi 2 tambah 1, 3 merpati. Sama ya dengan kasus ini.
maka minimal ada 2 merpati yang ditempatkan pada sarang yang sama. Oke, sudah paham ya untuk prinsip pigeonhole-nya? Kita lanjut ke soal nomor 4. Di antara 49 orang yang berada di sebuah ruangan, nih misalkan ruangannya seperti ini. Terus di ruangan ini ada 49 orang lah ya. Ya ini ada 49. Setidaknya atau minimal ada 5 orang yang berulang tahun pada bulan yang sama. Lihat ya kata kuncinya bulan yang sama. Bulan itu ada 12. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ke kanan, bentar. September, Oktober, November, Desember. Oke. Nah, sekarang ada 49 orang dalam ruangan ini dan kita tebak pasti minimal ada 5 orang yang memiliki kelahiran bulan yang sama. Oke, kita lihat dulu nih. Ada 12 bulan. Jadi kalau misalkan orang pertama lahir di bulan Januari, misalkan dalam ruangan ini ya. Orang kedua Februari dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sampai 49 orang. Orang ke-13 bulan Januari lagi. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Lihat polanya. Setiap kelipatan 12 nih, 12, 24, 36 dan seterusnya, maka akan ada orang yang lahir pada bulan yang sama sesuai dengan pigeonhole tadi ya. Jadi kalau misalkan ada 12 orang kalau misalkan ada 13 orang atau 13 dalam hal ini ya, dalam konteks pigeonhole, ada 13 merpati dan ada 12 sarang, maka mau gak mau satu merpati harus berada di antara ke-12 sarangnya. Misalkan ya di Februari, atau di Maret, di April, atau di Januari, atau di November. Terserah ya. Nah, maka minimal ada 2 orang yang lahir pada bulan yang sama kalau ada 13. Gitu ya. Lihat ya polanya ya. Berarti kalau ada 25 orang, ini kan 24 nih, 24 sarang. Kalau ada 25, misalkan orang yang ke-25 itu lahir di bulan Maret. Nah, maka ada minimal 3 orang yang lahir pada bulan yang sama. Bertambah lagi. Nah, jadi setiap kelipatan 12 ditambah 1 kan jadi 25 ya. Terus 12 tambah 1 jadinya 13. Setiap kelipatan 12, 12x, maka selalu ada orang yang lahir pada bulan yang sama. Ya, 12x tambah 1. Karena di sini ada contohnya 25. Kan 12 kali 2 itu 24 tambah 1, 25. Jadi X-nya ini menunjukkan apa? X-nya itu menunjukkan minimal orang yang lahir pada bulan yang sama. Tapi nanti kita kan menggunakan itu ya formula yang itu. Kalau kita punya 13 merpati dan 12 sarang, berarti kan ada 2 merpati yang ditempatkan pada sarang yang sama. Ya. Begitupun kalau misalkan ada 25, maka bertambah 1 nih orang yang lahir pada bulan yang samanya. Gitu ya. Lihat ya polanya ya. Berarti nanti kita punya
minimal X plus 1 orang yang lahir pada bulan yang sama. Contoh nih, contohnya ya, ada 13 orang, berarti kan harusnya ada 2 orang yang lahir pada bulan yang sama ya. Berarti kalau misalkan ini mau menghasilkan 13, berarti X-nya harus 1. Kalau X-nya harus 1, berarti kan jadinya 12 dikali 1 ditambah 1 kan 13. Betul ya? Nah, kalau misalkan ada 13 sarang, berarti minimal orang terakhir itu harus berada pada eh, di antara ke-12 bulan ini. Ya, maka ada sebanyak X-nya 1 ya. 1 tambah 1 sama dengan 2 orang yang lahir pada bulan yang sama. Gitu ya. Nah, begitupun kalau misalkan ada 49. Di sini kan katanya ada 49 ya. Nih ya, 49. Berarti berapa nih supaya 12X tambah 1 menjadi 49? Ya, ini sama dengan 12X sama dengan 49 dikurangi 1, jadi 12X sama dengan 48, X-nya 48 dibagi 12, sama dengan 4. Nah, berarti ada 4 pengulangan ya di sini, atau minimal ada X plus 1 orang yang lahir pada bulan yang sama. Karena X-nya 4, berarti minimal ada 4 tambah 1 sama dengan 5 orang yang lahir pada bulan yang sama. Ini sesuai dengan pertanyaannya, yaitu setidaknya ada 5 orang yang lahir pada bulan yang sama. Betul ya? Jadi ini sudah terbukti. Case clear ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita langsung ke pertanyaan terakhir. Buktikan dengan induksi matematika untuk bilangan asli n berapa sajakah pertidaksamaan n kuadrat kurang dari 2 pangkat n berlaku. Jelaskan jawaban Anda. Oke, tentang induksi matematika, kita ya ada prinsipnya ya, prinsip induksi. Nah, prinsip induksi itu terdiri dari 2 fase ya. Fase yang pertama itu adalah P awal atau pernyataan awalnya benar. Nah, fase yang kedua, karena pernyataan awalnya benar, maka pernyataan P awal ditambah 1 juga harus benar. Itu ya, cuman 2 kok. Cuman 2 tapi lumayan ya. Oke, kita lihat dulu nih, karena di sini ditanyakan untuk bilangan asli n berapa aja ya. Karena bilangan asli kan dimulai dari 1, lihat, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti kita mulai aja dari 1 ya. Untuk n sama dengan 1, masukin ke pertidaksamaannya, n kuadrat, langsung aja. 1 kuadrat kurang dari 2 pangkat 1, berlaku nggak? Berlaku ya. 1 kurang dari 2 kan betul. Benar. Berarti berlaku. Tapi untuk n sama dengan 2, kita lihat 2 pangkat 2 kurang dari 2 pangkat 2, 4 kurang dari 4. Ini kan salah ya. Kita cek lagi, n sama dengan 3 sampai benar-benar mendapatkan nilai n-nya. Ya, ini kecuali nilai n-nya udah diketahui ya. Ini kan belum nih. Berapa? 3 ya. 3 pangkat 2 kurang dari 2 pangkat 3. 3 pangkat 2, 9. 2 pangkat 3, 8. Ini juga salah. 9 kan lebih dari 8, bukan kurang dari. Tapi kita jangan nyerah. Kita coba lagi. N sama dengan 4. 4 ya. 4 pangkat 2 kurang dari 2 pangkat 4. Ini berapa? 16 kurang dari 16 juga. Juga salah. Kita coba cek lagi. N sama dengan 5. 5 pangkat 2 kurang dari 2 pangkat 5. Berapa? 25 ya. Kurang dari
32. Nah, betul. Kita cek sekali lagi untuk memastikan ini betul semua ya. Artinya, yang kanan ini semakin besar. Lihat ya, ini kan 25, 32, bedanya kan berapa tuh? 5 tambah 2, 7 ya, bedanya 7 ya. Jadi kalau misalkan nanti bedanya semakin besar, maka kita pastikan 5 ini adalah nilai awalnya. Yang ini ya, nilai awal. Terus N sama dengan 6, itu kan jadinya 6 kuadrat kurang dari 2 pangkat 6. 36 kurang dari 64 ya. Nah, makin besar ternyata. Ya, maka kita bisa pastikan nilai awalnya adalah N sama dengan 5. Tapi kita jangan lupa untuk memasukkan N sama dengan 1 yang sebelah sini. Tapi itu in other case ya, di case yang lain. Tapi enggak apa-apa, kita mulai aja dari sini. Jadi N awalnya adalah 5. Kita lihat, untuk pernyataan 1, P mungkin kalian bahasanya beda ya. Jadi ini kan P itu kan pernyataan kalimat matematika. P-nya itu adalah N kuadrat kurang dari 2 pangkat N. Jadi kalau P5, P awal, kira-kira betul nggak? 5 kuadrat itu kan sama dengan 25 kurang dari 2 pangkat 5 sama dengan 32. Betul kan? Nah, karena betul, kita lanjut ke fase yang kedua. P awal tambah satunya harus benar juga. Oke, kita akan cek. Sorry, ini bukan P awal ya, tapi PN plus satunya. Nah, jadi nanti kita akan ganti kalimatnya menjadi PN plus 1 itu adalah N plus 1. Ini mungkin, ya nggak tahu ya, aku pengajar dengan dosen kalian, tapi harusnya tidak akan jauh berbeda ya dengan yang aku dapatkan di sini. Kurang dari 2 pangkat N plus 1. Nah, kira-kira ini betul nggak? Nah, kita harus cek karena di induksi matematika, kalau P awalnya udah benar, maka PN plus 1 juga harus benar. Kalau salah, ya harus dicek lagi gitu ya. Oke, kita akan lihat eh di sini kita coba manipulasi, teman-teman. Oke, kita coba berangkat dari N awalnya ya. Ini kan N awalnya 5, dan kita coba masukkan variabel lain gitu ya. Misalkan M, nah ini namanya proses berpikir ya. Jadi mungkin kalau kalian, kalau mungkin di video ini lama, mohon maaf ya, karena ini proses berpikir juga, jadi agak susah ya. Oke, M-nya misalkan N tambah 4. Kenapa? Ini dari alasanku ya. Alasannya itu karena N-nya dimulai dari, oh sorry, kebalik. Dengan N-nya itu sama dengan M plus 4. Kenapa? Karena N-nya dimulai dari 5. Kalau N-nya 5, maka M-nya harus 1. Nah, berarti M-nya itu pasti bilangan asli. Ya kan? Karena di sini harus asli kan? Dimulai dari 1. Nah, terus apalagi yang bisa kita lakukan? Kita coba berangkat dari sesuatu yang dibenarkan dulu, yaitu N kuadrat kurang dari 2 pangkat N. Ini kan benar ya, di fase pertama. Jadi nanti kita dari bentuk ini harus menghasilkan bentuk yang bawah, gitu ya. Kita coba lihat. Mungkin ini tanda tanya aja. N kuadrat kurang dari 2 pangkat N. Lalu kita ganti N-nya menjadi M plus 4. M plus 4 pangkat 2 kurang dari 2 pangkat M
plus 4. Lalu kita, apa di sini? Kita uraikan menjadi M plus 1. M plus 1 tambah 3. 1 tambah 3 kan 4 ya. Tapi nanti kita pisah M tambah 1 dan 3-nya. Tetap dikuadratin, kurang dari 2 pangkat M plus 1 tambah 3. Ini supaya memunculkan yang ini ya. N tambah 1 kurang dari 2 pangkat N tambah 1. Itu rencananya kita supaya bisa memunculkan bentuk yang di atas. Oke, ini bentuknya kita kuadratin aja langsung. M plus, oh sorry, ini harusnya N tambah 1 pangkat 2 ya, lupa. N tambah 1 pangkat 2 kurang dari 2 pangkat N tambah 1. N tambah 1, ya ini misalkan M tambah 1-nya itu sebagai S gitu ya. Nah, maka ini kan bentuknya menjadi S tambah 3 kuadrat. Jadi ini S kuadrat ditambah 2 dikali S kali 3, 6S, 3 pangkat 2, 9. Gitu ya. Nah, jadi S-nya kita balikin lagi menjadi M tambah 1. Jadinya S kuadrat atau sama dengan M tambah 1 kuadrat ditambah 6S. S-nya M tambah 1 ditambah 9. Kurang dari 2 pangkat M plus 1, kita bisa langsung dikali 2 pangkat 3. Gitu ya. Nah, ini M tambah 1 pangkat 2 ditambah, sebentar, ditambah, ya, M tambah 1, kita coba uraikan kali ya. Oh ya, 6M ditambah 6 tambah 9 kurang dari 2 pangkat M tambah 1 kali 8. 2 pangkat 3 kan 8 ya. Nah, setelah itu kita sederhanain lagi. M tambah 1 pangkat 2 ditambah 6M ditambah 15. Kurang dari 2 pangkat M tambah 1 kali 8. Ntar, setelah itu apa? Supaya bisa menghilangkan ini ya, 6M, 15, dan 8. Gimana caranya? Sebentar. 8, 6M plus 15. Hmm, bentar ya. Akar M. Oh, sebentar. Kayaknya nggak bisa ya. 2N. Bentar, bentar. Hmm, N tambah 1. Oh, kayaknya nggak bisa ya. Bentar ya. Kita harus bermula dari ini. Dari sini kita coba ya. Kita bermula dari sini. Nah, dari sini kita harus menghasilkan N kuadrat kurang dari 2 pangkat N. Kita coba ya. N tambah 1 kuadrat kurang dari 2 pangkat N plus 1. Terus kita coba uraikan, jadinya N kuadrat ditambah 2N ditambah 1 kurang dari 2 pangkat N dikali 2 ya. Lalu apa? Lalu, eh, lalu, bentar, lalu apa? Oh, lalu kita bisa membuatnya seperti ini. 2N tambah 1
kurang dari 2 pangkat N ditambah 2 pangkat N. Ya, betul nggak? Betul ya, karena 2 pangkat N tambah 2 pangkat N kan sama dengan 2 pangkat N kali 2 kan. Nah, setelah itu, lihat ada kesamaannya di sebelah sini dengan yang ini, itu sesuai dengan bentuk awalnya. Jadi kita bisa hilangkan. Jadi yang tersisa adalah 2N plus 1 kurang dari 2 pangkat N. Ini ya. Nah, setelah itu kita harus membuktikan bahwa 2N plus 1 kurang dari 2 pangkat N. Nah, selanjutnya kita harus membuktikan bahwa 2N plus 1 kurang dari 2 pangkat N. Jadi ini salah ya, jangan ditulis yang ini, sama yang sebelumnya. Jadi kita mulai berangkat dari sini, N tambah 1 kuadrat kurang dari 2 pangkat N plus 1, dan berdasarkan fakta ini ya, ini kan udah benar nih, untuk N sama dengan 5 awalnya. Nah, sekarang kita akan buktikan menggunakan induksi lagi, jadi di sini 2 kali induksi, bahwa 2N tambah 1 kurang dari 2 pangkat N dengan N awal itu sama dengan 5. Gitu ya. Jadi nanti kita punya di fase pertama P5 itu sama dengan berapa? 2 kali 5 10 tambah 1 11 kurang dari 2 pangkat 5 itu 32. Mungkin ditulis aja 2 kali 5 ditambah 1 kurang dari 2 pangkat 5, kita geser, 11 kurang dari 32, apakah betul? Betul. Nah, pas yang kedua, apakah Pn plus 1-nya juga betul, yaitu ini tinggal ganti aja menjadi N plus 1, 2 dikali N plus 1 tambah 1 kurang dari 2 pangkat N plus 1, kita uraikan. Ya ini apakah betul atau enggak? Kita cek ya, menggunakan induksi lagi. Jadi induksi dalam induksi gitu ya. Oke, sekarang ini kita uraikan jadinya 2N plus 1, kita tulis ulang lagi. Kita uraikan langsung 2N dikali ini, 2 dikali 1, 2 tambah 1 kurang dari 2 pangkat N plus 1, lalu apa? Bentar. Lalu kita punya 2N plus 1, kita pisahkan ya, ini dengan ini ditambah 2 kurang dari 2 pangkat N dikali 2, atau langsung aja 2 pangkat N ditambah 2 pangkat N. Nah, karena ini sama dengan yang sebelumnya, yaitu yang ini, 2N tambah 1 kurang dari 2 pangkat N, maka kita dapat 2 kurang dari 2 pangkat N, atau 2 pangkat N dibalik aja, lebih besar daripada 2 untuk semua N anggota bilangan asli yang dimulai dari 5 ya. Atau langsung aja 5 dan seterusnya. 5, 6, 7, dan seterusnya. Gitu. Nah, dari sini berarti kita punya 2 pangkat N lebih besar dari 2 terbukti benar. Coba aja. N-nya bilangan asli N sama dengan 1 kan jadi, enggak. N sama dengan 5 berarti kan 32 lebih besar daripada 2. N sama dengan 6, benar juga, dan seterusnya. Nah, berarti pernyataan yang awal kita tadi, yang ini ya, 2N plus 1 kurang dari 2 pangkat N akan selalu benar untuk N yang dimulai dari 5, 6, dan seterusnya. Maka Pn plus 1, yang dimana Pn plus 1 adalah tadi apa?
N plus 1 kuadrat kurang dari 2 pangkat N plus 1 benar. Gitu ya. Ya, maka induksi matematikanya sudah selesai. Jadi 2 pangkat N, 2 pangkat N, kok 2 pangkat N? N pangkat 2, N pangkat 2 kurang dari 2 pangkat N itu berlaku. Tapi ada syarat, untuk semua N anggota dari 5, 6, 7, dan seterusnya, tapi digabung dengan 1. Ya, digabung dengan himpunan 1. Kenapa? Karena 1 memenuhi, teman-teman. Masukin aja di sini. Jadi kan kita udah cek ya. 1 kuadrat itu kan 1. Kurang dari 2 pangkat 1 kan 2. Betul ya? Jadi kesimpulannya ini udah berlaku dengan N-nya 5, 6, 7, dan seterusnya digabung dengan angka 1 atau himpunan 1 gitu ya. Oke, mungkin itu untuk responsi kali ini. Kalau ada yang ditanyain silakan ke saya langsung boleh. Kalau misalkan mau di video ini juga boleh ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.